Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul awalnya membingungkan, namun bahan bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 43 sampai dengan pasal 45. Lalu Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, kembalilah ke tanah Kanaan dan bawalah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu yang terbaik dari tanah Mesir dan kamu boleh makan lemaknya." Kejadian 45 ayat 17 sampai 18. Kata-kata dari kitab suci ini sangat mengejutkan kita. Bagaimana mungkin anak yang telah dijual kepada orang asing oleh saudara-saudaranya kini bisa menjadi penguasa? Dan bagaimana seorang penguasa Mesir begitu peduli dengan seorang pria tua dengan anak-anaknya laki-laki? Kisah ini berlanjut ke tempat yang tidak pernah Anda duga. Yusuf sekarang menjadi orang kedua di Mesir dan telah mengawasi penyimpanan begitu banyak makanan dan biji-bijian sehingga jumlahnya tidak bisa lagi dapat diukur. Kelaparan telah melanda seluruh wilayah pada waktu itu yang sekarang kita sebut sebagai Timur Tengah. Tetapi karena pekerjaan Yusuf, Mesir menjadi kaya akan makanan. Dan ketika Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf ada di Mesir, dia menyuruh Yusuf untuk menyuruh mereka pulang dan membawa kembali ayah dan keluarga mereka. Firaun akan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini lebih dari sekedar cerita tentang saudara-saudara Yusuf yang jahat dan Yusuf yang berhasil naik ke tampuk kekuasaan di Mesir. Ini adalah kisah tentang kuasa Allah. Allah berkuasa dan setia kepada perjanjiannya. Allah tidak akan pernah membiarkan apapun menghalangi apa yang telah Dia janjikan. Namun demikian, kita perlu ingat bahwa cara yang Ia pilih untuk menggenapi janji-janjinya yang agung dan berharga ini seringkali membingungkan dan mengejutkan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dengan menjual Yusuf ke dalam perbudakan akan menjadi langkah pertama dalam rencana Allah yang berdaulat untuk memelihara umat perjanjiannya. Tanpa tempat Yusuf di Mesir, Israel dan anak-anaknya kemungkinan besar akan mati dalam kemiskinan dan kelaparan di tanah Kanaan. Dan garis keturunan Abraham tidak akan ada lagi. Tidak akan ada keturunan yang jumlahnya banyak, seperti bintang-bintang di langit. Tidak akan ada Israel. Tidak akan ada Raja Daud. Tidak akan ada garis keturunan Mesias yang lahir di Bethlehem. Tidak akan ada Yesus yang menolak godaan dan menjalani kehidupan yang benar dan sempurna. Tidak akan ada anak domba yang sempurna untuk dikorbankan di atas kayu salib. Dan tidak akan ada kebangkitan yang penuh dengan kemenangan. Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih karunia pengangkatan anak, dan tidak ada kasih karunia yang mengubahkan, tidak ada gereja, dan seterusnya kita bisa tambahkan. Saudara, meskipun awalnya terlihat sangat membingungkan karena Allah menulis kisah Yusuf itu dengan penuh persoalan. Untuk itulah sekarang kita paham mengapa kita butuh Yesus dan karya penyelamatannya bekerja atas nama kita. Allah sangat setia kepada perjanjiannya, memelihara akan garis keturunan Abraham sampai kepada Yesus yang akan datang dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita tidak akan pernah bisa memahami kisah ini sampai kita memulainya dengan kuasa, kehadiran, kesetiaan, dan kasih karunia Allah sebagaimana Kristus sudah nyatakan. Janji-janji Allah adalah benar dan dapat dipercaya. Sebab Dia yang membuat janji itu sangat setia sepanjang waktu dan dalam segala hal. Percayalah kepada kabar baik ini. Amin.